Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, jumpa lagi di hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020. Hari Minggu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Pasti adik-adik dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Iya, terima kasih. Nah, hari ini Enci LT bersama dengan Komisi Pelayanan Anak Gemi Mision Perak Sorong, ada Enci Ebi dan Enci Marce akan memimpin ibadah hari Minggu, ibadah sekolah Minggu bagi adik-adik yang menonton live streaming pada saat ini. Nah, adik-adik, baiklah, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, siapkan juga jangan lupa Alkitab agar bagi yang sudah tahu membaca untuk membaca Alkitab. Oke, adik-adik, Enci undang semua bangkit berdiri. Nah, kita menyanyi lagu yang berkata, hati yang gembira adalah obat. Ayo Enci dibantu ya menyanyinya sama-sama. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat Yang manjur. seperti obat hati yang senang. Asiknya. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hancur. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah, gimana adik-adik? Sudah senang semua? Oke, nah kita harus senang untuk memuji nama Tuhan. Kita menyanyi lagu yang berkata, lihatlah, lihat semua. 1, 2, 3. Lihatlah, lihat semua. Aku punya tangan kaki. Gerakan adik-adik yang dapat aku gerakan. Tepuk tangan untuk memuji Tuhan. Tangan kananku, tangan kiriku. Gerakan dapat aku gerakan. Dapat menulis, dapat memegang, dapat berjabat tangan. Kaki kananku, kaki kiriku. Gerakan adik-adik. Dapat aku gerakan. Dapat berjalan, dapat melompat, dapat berlari-lari. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah lelah? Jangan lelah untuk memuji nama Tuhan. Kita masih tetap berdiri, kita menyanyi lagu yang berkata, susahnya aku taat. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Silakan duduk. Nah, baiklah adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa untuk doa pembukaan. CLT akan mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena begitu besar cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kau masih menjaga, melindungi kami sampai hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami, anak-anak Tuhan, betapa kami sangat bersyukur untuk hari ini. Biar kiranya Bapa, kami sebagai anak-anak sekolah minggu akan beribadah kepadamu. Berikan kami hati dan pikiran untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Kami tolak, hancurkan kuasa iblis yang akan mengganggu ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin Tuhan Yesus terlebih besar di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa di sorga, sambut kabulkan doa kami, orang yang berdosa ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, mari Enci masih memuji-muji nama Tuhan. Dan Enci akan masih angkat lagi lagu yang berkata,
Yesus itulah satu-satunya. Bolehkah adik-adik? Oke, boleh. Nah, Inci menyanyi lagi ya sama-sama. Yesus itulah satu-satunya. 1, 2, 3. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, terima kasih. Ya, adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca Alkitab di pagi hari ini, tentunya kita akan dahului dengan doa. Ayo adik-adik semua sikap berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami semua. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh lagi diberi kesempatan untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Lewat kami berdoa kepada Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan cerita tentang Engkau. Engkau tolong jaga lindungi kami Bapa, supaya kami boleh mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Kami boleh mengerti dan melakukan firman. Terima kasih Bapa, Engkau mengampuni setiap salah dosa kami. Dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Amin. Untuk pembacaan Alkitab di hari ini, kita akan membaca di dalam kitab Injil Lukas. Ya, adik-adik ada di mana kota itu pembacaan Lukas? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Baru. Iya, betul. Perjanjian baru. Ayo kita buka sama-sama Injil Lukas pasal 10. Ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Ada bawa Alkitab semua? Ada tuh? Ada. Adik-adik yang di rumah Encik Lia sudah. So siapkan dorang pi Alkitab. Yang so tahu baca, baca sama-sama dengan Encik. Kalau yang belum tahu baca, Encik akan membacakan buat adik-adik semua. Nah, sekali lagi di Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37 dengan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, tetapi ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu,
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik, sampai sekian pembacaan kita pada hari ini. Dan untuk cerita kita pada pagi hari ini diberi judul Murah Hati dan Suka Menolong. Nah, adik-adik, sikap yang murah hati dan suka menolong terdapat di dalam kitab suci atau di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, kita akan melihat bagaimana cerita yang Tuhan Yesus sudah ceritakan dalam Alkitab, kita akan saksikan bersama-sama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu,
adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Bagaimana adik-adik? Adik-adik dengar tuh itu cerita? Sudah. Bagaimana? Ada yang dengar? Iya. Oh, ada adik Iskia, Kang. Aduh, adik Iskia ada dengar. Apa kok turun judul cerita? Orang Samaria yang murah hati. Iya. Murah hati dan suka menolong. Kalau pembacaan Alkitab, orang Samaria yang murah hati. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ada perhatikan itu cerita tadi, Encik mau tanya dulu Pak adik-adik. Boleh tuh mau bertanya? Boleh. Ada yang perhatikan? Iya. Mau tanya dulu. Dalam cerita tadi, apa yang menyebabkan ini orang yang dalam perjalanan ini terluka parah dan hampir mati? Dirampok. Dia? Dirampok. Dia dirampok. Dan bukan saja dirampok tetapi orang memukulnya sehingga hampir iya, betul adik Tiara. Betul. Tepuk tangan dulu buat adik Tiara. Iya, betul, ada perhatikan Kang. Iya, kemudian Encik mau tanya lagi. Tadi kan ada perhatikan tuh cerita. Siapa kok itu dua orang yang ada lewat? Kong cuma ada kasih biar, dong cuma ada lihat dari seberang jalan. Adik Iskia. Orang Lewi Enci. Orang Lewi deng? Imam, iya. Orang Lewi dan Imam Ci. Deng seorang imam. Nah kemudian siapa kok yang ada tolong itu orang yang terluka? Orang Samaria. Iya, orang Samaria. Nah adik-adik, dalam cerita tadi kira-kira apa yang adik-adik suka di cerita tadi? Orang Samaria yang baik hati. Adik Tiara bilang kata dia suka kata tuh orang Samaria karena orang Samaria dia baik hati. Ada yang suka? Ada yang suka lagi? Lah selain dia murah hati dia suka menolong. Siapa di sini yang murah hati? Angkat tangan dulu. Iya betul iya. Yang suka menolong. Iya betul semua. Tentu harus punya sikap yang murah hati dan suka menolong. Nah, adik-adik, orang Samaria dia bukan saja menolong, menunjukkan sikap murah hatinya, tetapi dia menolong ini orang yang hampir mati. Ya, dia angkat tuh, dia kasih minyak, apalagi dia bawa ke mana? Ke penginapan. Dia bawa di tempat penginapan. Kemudian dia suruh itu orang rawat. Apa yang dia ada kasih? Dia belanja. Dia kasih 2 dinar. Dia kasih 2 dinar. Dia bilang ini dulu. Kalau kata kasih belanja lebih dari 2 dinar dia akan datang untuk menggantinya. Ya. Adik-adik, Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kepada kita harus punya sikap yang suka menolong. Mengapa adik-adik terus punya sikap suka menolong? Karena Tuhan Yesus sudah menolong kita terlebih dahulu lewat mati di kayu salib. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Ternyata ada perhatikan kotek orang semua. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu menolong orang semua. Sebenarnya torang yang harus harus dihukum. Dihukum karena torang kesalahan dan dosa. Nah, adik-adik, karena itu Tuhan Yesus mau supaya orang juga menolong orang lain yang dalam kesulitan. Sekarang Encik mau tanya, Pak Adik Kiara, bagaimana kok Adik Kiara di contoh itu mau menolong orang lain?
Kalau dia ada kesusahan, kalau dia di sekolah, kalau dia aus, torang tolong deng kasih minum, no. Kalau torang ada Iya kelebihan. betul, no. Berarti so sekolah, Kang. Sudah. So kelas Inci. berapa, Dang? So kelas 2. Oh, so kelas 2 SD. Betul sekali. Itu mesti tolong Kak tuh. Nah, kalau di Iskia, Dang, bagaimana DP contoh di sekolah? Kalau ada teman yang kesusahan, kasih pinjam pensil. Kalau orang ada kelebihan. Iya, kalau kau orang ada pensil, Iya. mesti kasih Kasih pinjam. kasih tepuk tangan dulu. Iya, terima kasih. Iya, betul sekali. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita di pagi hari ini. Nah, Tuhan Yesus pasti menolong orang semua. Bagaimana DP cara supaya orang boleh punya sikap murah hati dan suka menolong? Orang juga harus rajin Berdoa. Beribadah. Ya, beribadah, rajin membaca Firman Tuhan. Iya, karena lewat membaca firman, mendengarkan firman, orang tahu itu untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan di minggu ini terdapat masih dalam pembacaan hari ini Lukas pasal 10 ayat 27b. Lukas pasal 10 ayat 27b yang berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas pasal 10 ayat 27b. Sekali lagi, ayo sama-sama. Lukas pasal 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas pasal 10 ayat 27b. Ya, terima kasih adik-adik. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita akan menyanyi sama-sama persembahan jatuh dari tanganku. Persembahan jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Jatuh, jatuh, jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Namun sebelum itu kita angkat lagu yang berkata, tanganku ada dua. Tanganku ada dua, 5 jarinya, ku susun dan kulipat, lalu aku berdoa. Doa akan dibawakan oleh Enci Mar. Dipersilakan. Ya, adik-adik, sekarang torang mau berdoa. Semua dalam sikap berdoa. Kalau sikap berdoa bagaimana? Baba jalang, baba cerita? Nyanda, Enci. Oh, nyanda. Manis. Harus duduk manis, kong apa? Kunci tangan, tutup mata, karena torang mau bercerita dengan siapa? Tuhan Yesus. Oh, mau bercerita dengan Tuhan Yesus. Nah, sudah siap? Mari torang kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami semua, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini lewat ibadah anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Perak Sorong dari kolom 1 sampai kolom 27. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah membaca Alkitab,
Kami sudah mendengarkan ceritanya. Terima kasih Tuhan atas cerita firman-Mu di pagi hari ini. Biar kami boleh mencontoh seperti orang Samaria yang baik hati. Kami suka menolong, kami suka membantu orang, dan kami suka membuat orang lain juga dikasihi, seperti cerita di pagi hari ini. Bagaimana contoh seorang Samaria yang menolong orang yang ditimpa musibah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Allah kami. Kami terus bermohon menuntun kami semua anak-anak walaupun masih kecil, kami bisa melakukan seperti cerita di pagi hari ini. Kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami, karena Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah memberi persembahan. Tuhan, kiranya persembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan memberkati kami, biar diberi selalu kekuatan dan kesehatan. Mama, papa kami, oma, opa kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, diberkati oleh Tuhan, diberi selalu kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman anak-anak sekolah minggu yang mungkin mereka dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan jamahan-Mu, biar mereka boleh memperoleh kesembuhan, memperoleh pemulihan daripada Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang bersyukur karena ulang tahun, Tuhan juga memberkati dan menguduskan sukacita mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bermohon Tuhan karuniakan kami kekuatan kesehatan, agar di minggu yang akan datang kami lagi boleh beribadah walaupun hanya melalui live streaming. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus selalu menjaga dan menolong kami. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu dari Penatua, Komisi Anak, bahkan guru-guru sekolah minggu. Tuhan juga menolong agar di minggu yang akan datang kami juga siap untuk melayani Tuhan lewat ibadah live streaming. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim multimedia. Tuhan juga selalu memberkati mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, ini permohonan kami. Kiranya Tuhan berkenan akan ibadah anak-anak sekolah minggu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan menutup ibadah pada hari ini. Enci undang semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu yang berkata, Yesus cinta semua anak. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Masih tetap berdiri dalam sikap berdoa, kita menyanyi lagu yang berkata, Bapa terima kasih, sambil sikap berdoa. 2, 3. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin.
Amin, silakan duduk. Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah menonton ibadah pada hari ini, hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020. Enci LT bersama Enci Ebi dan Enci Marce mengucapkan banyak terima kasih, dan kepada kakak-kakak tim multimedia yang sudah menayangkan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Shalom. Damai di hati. Shalom.